Assalamualaikum. Aduh gitu, kepada bola balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung malah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Astagfirullah. Robi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang, selamat hadir di kajian kita hari ini. Selamat menuntut ilmu, selamat belajar. Bagaimana kabarnya hari ini, ibu-ibu? Alhamdulillahirobbilalamin. Seger ya Bu ya. Ibu adalah ibu-ibu yang terpilih di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 500 orang. Alhamdulillah. Semoga langkah kaki ibu-ibu ke sini mendapat pahala dari Allah. Setiap langkah yang kita lakukan adalah menghapus dosa dan mendapat pahala yang nanti dicatat oleh Allah. Ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang terpilih, yang hadir di sini, yang semoga dengan kajian kita hari ini bersama Bunda Emi kesayangan kita sebagai kebutuhan rohani kita ya Bu. Kita kepingin tenang, kepingin damai, kepingin menyikapi hidup kita itu dengan penuh syukur. Tak lupa sholawat untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Bagaimana, sudah praktek kan ibu setiap hari? Praktek nggak? Harus praktek ya Bu ya. Nyaman kalau praktek. Ngobrol sama Allah setiap saat. Lagi motoran juga kita bisa loh ngobrol. Jangan hanya habis sholat kita ngobrol sama Allah itu setiap saat. Ngobrol di Allah, nanti saya mau ngaji, saya mau ini, gitu aja. Kalau saya gitu, daripada ngelamun, tak perlu berlama-lama. Kita buka dulu kajian kita hari ini ya, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, segala puja hanya untuk Allah. Hari ini kembali Allah izinkan kita bisa hadir di Taman Sorga, di rumahnya, untuk kembali kita sama-sama belajar gitu ya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangannya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah, kita hari ini bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan kita bisa merasakan betapa nikmatnya duduk di majelis ilmu di Taman Sorga ini. Saya doakan yang hadir hari ini, yang lagi sakit badannya, yang lagi sakit mungkin juga hatinya, Allah yang sembuhkan, Allah yang pulihkan. Allah mudahkan kita semua bisa berziarah ke makamnya Rasulullah, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam terbaik kita kepada beliau. Dan Allah izinkan kita juga bisa ke Mekah, bisa tawaf, bisa sa'i, dan menyampaikan ucapan terima kasih kita langsung kepada Allah di rumahnya. Terima kasih buat Bu Is yang hari ini sudah menyiapkan waktu dan tempat. Alhamdulillah Allah izinkan kita di sini kembali dengan segala kondisi ya. Pagi ini ada kajian yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Pematerinya dari luar kota,
Ya insya Allah di sana paling banyak lah jemaahnya karena emang beliau baru pertama ke sini. Tapi saya dan Bu Is tetap ingin mengadakan pengajian mata gitu ya, karena ada beberapa teman-teman juga yang mungkin nggak tahu informasinya, jadi kita akhirnya buka di sini. Alhamdulillah, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir hari ini. Apapun itu nggak kebetulan ya, pasti ada pesannya untuk kita dari Allah hari ini. Tema kita hari ini apa Ibu? Iya. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Enggak ada yang sakit kan? Kantong, apa kabar kantong? Kantong kabarnya apa? Alhamdulillah Bun, bolong-bolong dikit gitu ya kan? Ya. Alhamdulillah, insya Allah Allah ridho, Allah izinkan saya menyampaikan gitu ya materi pagi hari ini dan sampai ke hati-hati yang hari ini membutuhkan siraman gitu ya. Sebelumnya kita berdoa, kita ngobrol dulu sama Allah karena sejatinya apapun yang nanti saya sampaikan itu adalah pesan yang Allah kirim ke dalam hati ibu-ibu semuanya, dan pesan itu insya Allah pesan yang pas untuk kita semua hari ini. Yuk sejenak kita tundukkan kepala, kita hadirkan hati kita sejenak terhubung dengan Allah. Kita nyambungkan hati dulu dengan yang maha mencipta, hati yang maha mencinta, hati yang maha sayang, dan hati yang maha memaafkan. Ikuti saya dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rasakan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang juga seringkali lupa kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan perjalanan hidup kita dari tidak ada menjadi ada, itu juga karena kasih sayang dan rahmatnya. Perjalanan kita menuju masjid ini juga adalah perjalanan cinta dari Allah, dengan rasa sayangnya Allah yang gak pernah putus kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita, begitu banyak kemudahan yang telah Allah berikan dalam hidup kita, rezeki yang tak pernah putus, rezeki sehat, rezeki iman Islam, rezeki hari ini kita bisa mendengarkan kembali panggilan-panggilan Allah di 5 waktu. Begitu banyak Allah berikan kita nikmat, begitu banyak Allah berikan kita karunia. Walaupun kadang seringkali nikmat itu lupa kita syukuri, kita lebih sibuk mengeluh atas apa yang hari ini sedang kita rasakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Jabar, ya Razak, ya Fatah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Afu, ya Latif. Ya Allah, Engkau yang maha sayang, Engkau yang maha mencintai, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha tahu bagaimana kondisi kami hari ini atas apa yang sedang kami rasakan. Ya Allah, Engkau yang maha mengampuni begitu banyak dosa yang terus kami lakukan berulang dan terus berulang. Ya Allah, Engkau yang maha memberi, tak pernah putus rahmat dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami, walau kadang kami sering ingkar atas nikmat-nikmat yang begitu besar dari-Mu. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan kami kembali di majelis ilmu ini, di taman surga ini. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami menjadi penghapus dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan setiap langkah kami mengangkat derajat kami. Jadikan setiap langkah kami menuju masjid ini adalah jalan kami makin Engkau cintai, makin Engkau sayangi. Ya Allah, hanya cinta-Mu, hanya sayang-Mu yang kami rindukan. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami mengangkat derajat kami jauh lebih baik, menjadikan kami ibu yang jauh lebih baik, ibu yang makin dirindukan anak-anak kami. Izinkan kami menjadi ibu yang lebih tenang.
Ya Allah, dengan hadirnya kami di majelis ini, ya Allah, izinkan hati kami kembali damai dan tenang, ya Allah. Izinkan kami bisa merasakan kembali nikmat-nikmat yang selama ini kami ingkari. Nikmat diberikan anak, nikmat diberikan pasangan, apapun kondisi mereka, ya Allah. Izinkan kami kembali bisa merasakan lagi nikmat-Mu yang begitu besar dengan kehadiran mereka. Ya Allah, izinkan ya Allah, dengan langkah-langkah kami Engkau hapus semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan, dosa-dosa yang sering kali kami lakukan berulang dengan sengaja, ya Allah. Jangan sampai ya Allah dosa-dosa kami di masa lalu mengalir kepada anak-anak kami, ya Allah. Putus ya Allah sampai di sini, ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami kalau itu penghalang kami dari nikmat-Mu, penghalang kami dari rahmat-Mu. Ampuni kami ya Allah. Hanya ampunan-Mu yang kami butuhkan dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha mengerti apa yang sedang kami rasakan saat ini. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya Allah, terima kasih atas ribuan nikmat yang tak mungkin bisa kami hitung. Hari ini kami bersyukur ya Allah, hari ini kami berbahagia ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu, terima kasih rahmat-Mu. Silakan bunda-bunda yang hari ini hadir di kajian ini, di tempat yang mulia, di tempat yang mustajabnya doa, di mana di antara kita ada ribuan malaikat yang siap mengangkat doa kita ke langit, mengaminkan setiap doa kita. Silakan doa dengan kebutuhannya masing-masing. Saya bantu doa dengan amin dari sini. Silakan berdoa sesuai kebutuhannya. Amin ya Allah, yang sakit sehatkan ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah ya Allah, mudah bagimu ya Allah. Hadirkan hati butuhnya kepada Allah, hadirkan rasa hinanya kepada Allah. Hari ini kita hanya butuh ditolong sama Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan teman-teman hamba ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Rasakan dan bayangkan Allah saat ini mendengar setiap doa-doa kita dan Allah mengijabah doa-doa itu. Hadirkan hati yang bersyukur, hati yang yakin dan percaya kepadanya. Amin ya Allah, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajiannya memaafkan untuk mengetuk pintu surga. Siapa yang pengen masuk surga? Semuanya pengen masuk surga? Yakin? Ada yang mau duluan? Pengen masuk surga enggak? Mau? Yang mau duluan? Nanti aja gitu ya. Ini jujur-jujuran ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah minggu depan kita bisa lebih ramai lagi ya. Apa kabar? Masih ada nggak di hati yang hari ini belum dimaafkan? Ya, jawabnya jujur, jangan bilang enggak gitu ya. Nanti ada yang protes di dalam gitu ya. Tema kita hari ini tentang memaafkan. Apa sih arti memaafkan? Kenapa kita harus memaafkan? Kenapa kita hari ini sulit memaafkan? Apa sih manfaatnya kalau kita memaafkan? Gitu ya Bu. Teman-teman ya, sahabat semuanya. Ini hal yang terberat yang mungkin dirasakan banyak orang. Apa Bu? Memaafkan itu mudah apa tidak? Memaafkan itu berat. Yakin? Berat apa mudah? Ya, berat apa mudah Ibu? Ya, memaafkan itu berat bagi orang-orang yang tidak tahu manfaatnya. Kenapa kita hari ini sulit memaafkan orang di luar diri kita? Karena kita tidak terbiasa memaafkan. Siapa yang punya anak kecil di rumah boleh angkat tangan? Yang pernah punya anak kecil? Tahu? Pernah? Ya, Ibu kalau anaknya jatuh di lantai, yang dipukul siapa? Dimarahin lantainya? Lantai nakal gitu ya. Jujur Bu, bener gak? Bener gak? Banyak gak yang ngalamin itu dulu?
Ya, itu artinya apa? Sejak kecil kita sudah mengajari anak kita untuk tidak memaafkan, mengajarkan untuk terus membalas dan dia dinakalin sama kakaknya, bikin nangis sama kakaknya. Ibunya bilang apa? Sini mas, siapa yang nakal? Sini pukul. Begitu nggak bu kita? Maka hari ini ketika usia kita nggak lagi muda, usia kita udah puluhan tahun, bahkan udah 40 tahun lebih, bahkan 50 tahun, bahkan ada 6-70, tidak mudah memaafkan. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa, kita tidak pernah berlatih untuk memaafkan. Kita nggak diajarin, bahkan ada orang-orang yang dengan kulturnya itu keras ibu, ya. Didikannya keras gitu ya. Ini Bu Nemi jujur aja, Bu Nemi itu didikannya keras. Saya lahir dari keluarga daerah gitu ya, kultur yang mungkin Ibu tahu orang Padang gitu ya. Tahu orang Padang, Bu? Iya. Orang Padang gimana katanya? Padang bengkok gitu ya. Ya. Kenapa kita hari ini nggak mudah memaafkan? Karena kita nggak pernah diajari, betul nggak? Benar nggak? Jawab Bu, jangan meneng baik, ya. Jadi biar masuk nanti, Bu Nemi senang ngaji tektokan, biar Ibu dapat gitu ya. Saya nggak mau ngaji satu arah, saya ngomong aja Ibu dengerin, nggak mau. Ibu mendingan di rumah aja dengerin YouTube, ya kan? Ya, sepakat nggak? Bahwa kita nggak pernah dilatih, kita tidak pernah diajarkan untuk memaafkan. Sejak kapan? Sejak kita dalam perut ibu kita, betul? Ibu kita kalau marah sama bapak, murah-murahin nggak? Dia simpan marahnya, dia simpan kecewanya selama dia hamil sama suaminya. Itu artinya Pak, dia ngajarin anaknya. Kenapa Ibu? Ketika kita di dalam perut ibu kita 40 hari gitu ya Bu, kita sudah bisa merasakan dan mendengar apa yang sedang ibu kita rasakan. Ibu kita marah kita tahu, ibu kita sebel kita tahu Ibu. Dan itulah yang hari ini mempengaruhi kehidupan kita di masa sekarang. Yang ibu bilang, kok aku sedihan ya, kok aku nangisan ya, kok aku takutan ya. Kenapa? Karena ibu kita yang sudah mengajari kita sejak dalam perutnya. Ya, bukan berarti kita menganggap ibu kita nggak pintar ya Bu, karena nggak tahu ilmunya gitu ya. Sejak kapan kita dilatih? Karena kita nggak pernah diajarkan untuk memaafkan. Ya, kita selalu diajarkan untuk membalas. Kakaknya ngajakin adiknya main, adiknya jatuh, yang disalahin siapa? Kakaknya. Kakak nakal, dipukul, diomelin di depan adiknya. Akhirnya dia tahu apa? Dia nggak pernah ada program di kepalanya memaafkan. Dan itulah yang hilang dalam hidup kita hari ini. Di orang-orang dewasa yang hari ini sibuk bagaimana cara memaafkan, bagaimana caranya saya bisa memaafkan, karena tidak ada program itu di kepala kita. Ibu hadir gitu ya. Otak kita kayak laptop Ibu. Tahu laptop? Tahu? Ada program-programnya di sana. Ibu punya HP semua? Ada program apa aja? Ada TikTok, ada aplikasi apa aja Bu? Facebook gitu ya. Sama otak kita juga ada program-programnya. Ada program yang diinstal oleh siapa? Orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Ya, program apa saja yang diinstal sana? Ada program berani, ada Emi yang berani, ada Emi yang percaya diri. Itu siapa yang install? Orang tua kita. Program apa? Memaafkan. Ini yang hilang Bu. Program memaafkan ini mungkin ya. Saya juga nggak pernah ngerasain gitu ya. Ibu saya atau ayah saya atau lingkungan kita itu ya udahlah maafin. Bahkan mereka banyak kita melihat gitu ya Bu, di masa kecil kita ngeliat bapak ibu kita berantem berhari-hari. Pernah? Ngaku Bu, nggak usah takut Bu. Ya, kita lihat ibu kita kok dia menjadi 2-3 hari gitu ya. Itu dia ngajarin apa Bu? Anak kecil itu tidak ahli dalam mendengarkan, tapi dia ahli dalam Maka hari ini kita lahirlah jadi istri yang juga 3 hari nggak teguran sama suami, biasa aja. Kenapa? Contohnya, programnya kalau marah bukan memaafkan. Jadi tahu nggak? Yang hari ini sulit memaafkan, angkat tangannya, tutup matanya tapi. Silakan tutup matanya 1, 2, 3, tutup matanya. Yang sulit memaafkan, angkat tangannya. Yang nggak mudah maafkan, angkat tangannya. Ya Bu, kenapa sih kita harus jujur Bu Demi? Kenapa Bu? Kenapa saya tanya siapa yang hari ini sulit memaafkan? Kalau ibu nggak jujur sama diri sendiri, ibu nggak tahu, ibu sedang sakit, ibu sedang nyimpan racun. Ya, kita nggak boleh Bu pura-pura baik-baik aja.
Kalau kita bilang aku nggak bisa memaafkan dengan mudah, angkat tangannya, akui. Ya, karena ibu nggak lagi menunjukkan ke siapa-siapa. Kajian healing itu kajian ke dalam diri. Kajian healing itu kajian kita untuk kembali mengakui semua rasa, gitu ya. Saya berjuang mati-matian Bu untuk bisa menjadi anak yang memaafkan, jadi orang dewasa yang memaafkan. Kenapa? Karena nggak ada program itu di dalam bawah sadar saya. Tidak ada program itu di masa kecil kita. Tidak ada contoh itu. Karena yang kita lihat sehari-hari seperti itu, betul nggak? Treatment kita nggak mudah memaafkan. Itulah kenapa hari ini banyak orang dewasa yang konsultasi ke saya, teman-teman yang datang terapi, masalah mereka apa? Seputar memaafkan. Benar nggak? Penting nggak hari ini kita belajar ini? Penting nggak kita hari ini belajar bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang lain? Penting? Ya. Kalau penting, kita minta sama Allah. Karena apa Bu? Orang-orang yang tidak mudah memaafkan. Satu, karena kita nggak pernah diajarkan. Dua, karena kita nggak pernah berlatih. Tiga, karena kita nggak pernah minta pertolongan Allah, gitu ya. Jadi hari ini teman-teman hanya jujur ke dalam diri, gitu ya, ngakuin, ya saya belum mudah memaafkan. Karena ini satu poin yang sangat penting dalam hidup kita, gitu ya. Karena banyak orang itu salah dalam mengelola emosinya. Ketika dia marah dia simpan, ketika dia kecewa dia simpan, ya Bu. Dia tidak bisa memaafkan dan tidak mudah memaafkan. Ini akhirnya apa? Jadi penyakit. Penyakit apa Bu? Penyakit hati dan penyakit fisik. Ya, kalau hati sudah sakit fisik, sudah sakit rezeki, terhalang nggak? Pasti otomatis. Ya, yang kedua kesalahan orang dengan emosinya apa? Ketika dia marah, dia lepaskan, dia keluarkan, tapi dengan cara yang tidak kayak ibu merong-merong tiap hari sama anaknya, marah-marah sama pasangannya, karena ibu tidak tahu cara bagaimana melepaskan semua rasa marahnya. Yang ketiga tadi, marah nggak Bu? Enggak, diabaikan marah padahal dia sedang marah. Dan ini bahaya Ibu, suatu hari nanti akan jadi bom waktu yang akan menghancurkan diri sendiri. Ya, kemarahan itu seperti apa Bu? Bara api yang kita simpan di dada. Kira-kira kalau bara api panas apa dingin? Yakin? Yakin panas gak? Bara api panas apa dingin? Kita simpan di dalam dada. Kira-kira yang kebakar siapa? Tapi kita berharap orang lain yang celaka. Betul gak Bu? Iya. Orang yang menyimpan marah, orang yang menyimpan kecewa, orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya, dia sedang meminum racun untuk dirinya sendiri. Baru tahu? Iya, karena kita nggak pernah belajar Ibu. Ya Bunda Emi belajarnya kapan? Saya belajar memaafkan itu ketika saya memulai pernikahan, gitu ya. Karena dari kecil sampai saya menikah itu egonya masih kuat nggak Bu? Masih muda gitu ya, masih senang tuh nyimpan marah, nyimpan kecewa, nggak suka sama orang ya udah ditunjukin gitu. Tapi ketika saya sudah menikah, saya udah diajarkan sama Allah bagaimana saya udah menerima pasangan, belajar memaafkan gitu ya Bu. Mudah nggak? Nggak mudah gitu ya. Pengen nyerah ya, pengen nyerah gitu ya. Mau gimana lagi gitu ya Bu. Tapi kita bersyukur sama orang-orang yang hari ini mengajarkan kita untuk memaafkan. Kalau kita nggak pernah disakitin, kita nggak pernah dikecewakan, kita nggak pernah tahu bagaimana caranya memaafkan. Ya, jadi penting banget kita hari ini belajar gitu ya Bu, karena banyak orang di sana itu terjebak aku marah gimana caranya, gitu ya. Karena tadi ada orang marah disimpan, ada orang marah dikeluarkan, ada orang marah diabaikan. Solusinya untuk marah gimana? Ada juga 3 macam solusi. Yang pertama itu ketika kita marah, kita keluarkan Bu. Boleh nggak berteriak? Boleh. Tapi caranya bukan sama orang yang hari ini bikin kita kecewa. Ya, ini treatmentnya ya buat ibu-ibu yang hari ini mungkin banyak ya healing di luar sana. Bisa dengan senam atau bisanya dengan apa tuh ya yang pakai alat itu mereka tuh macam-macam gitu ya. Itu katarsis namanya. Kalau di psikologi itu belajarnya dengan apa? Berteriak. Berteriaknya di mana? Ibu cari tempat yang paling nyaman. Jangan di rumah Bu, tetangganya nanti datang semua. Ya, nambah masalah baru, ya kan? Teriaknya di mana? Kalau lagi berenang di dalam air, teriak wah gitu. Kalau lagi di pantai healing Bu, teriakin Bu. Kalau lagi di gunung, wah gitu ya.
Yang kedua, bagaimana caranya? Menulis. Tahu Bu nulis? Suka nulis? Ya. Suka nulis, kita tulis semua apa yang sedang kita rasakan, ya. Kita jurnal, ya Allah aku sedih, aku kecewa, aku marah, ya Allah. Habis itu diapain kertasnya? Disobek-sobek, dibakar, diminum airnya? Enggak, dibuang, ya. Jadi ibu nggak nyimpan di dalam, ibu keluarin, karena marah itu energi ibu. Apa? Marah itu energi, dia akan mengalir terus. Kalau kita nggak keluarin, dia akan terus ada di dalam diri kita bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Yang rugi siapa? Sendiri. Yang ketiga pakai apa? Pakai samsak. Tahu samsak? Ya kalau ibu-ibu nggak usah pakai samsak lah ya. Ambil bantal, bayangin mukanya di bantal, pak gitu ya. Keluarin. Gitu ya. Itu cara-cara yang diajarkan oleh para guru-guru di psikologi. Tapi nanti insya Allah Bunda Mi akan ajari cara yang lebih simpel gitu ya. Mau yang simpel apa mau yang ribet? Benar? Ya. Jadi kita akui dulu bahwa hari ini kita nggak mudah memaafkan, betul? Ya. Teman-teman yang ada di grup mata udah baca status saya tadi pagi? Yang di grup mata siapa aja? Yang udah masuk grup? Baca? Ya, yang belum masuk grup silakan ibu masuk grup. Insya Allah Bunda Mi akan sharing tentang kajian healing di sana gitu ya. Nanti minta masukin sama Bu Is. Jadi yuk, kenapa kita hari ini sulit memaafkan? Satu, karena kita nggak mau memaafkan. Betul nggak Bu? Tadi kita nggak tahu caranya. Yang kedua, kita tidak mau memaafkan. Kira-kira kalau kita mau memaafkan mudah nggak? Bisa nggak? Bisa. Bahkan dalam terapi Sedona Method namanya, terapinya gampang banget Ibu. Kenapa hari ini orang tidak mudah memaafkan? Satu penyebabnya karena tidak Hari ini saya tanya sama Ibu, mau nggak maafin? Benar, kita praktek. Oke, yuk. Silakan diminum air putihnya. Ini cara yang gampang dulu ya. Karena banyak orang terjebak. Gimana sih caranya? Terjebak sama pikiran-pikirannya sendiri. Ya, yuk sekarang tarik napas dalam, hembuskan. Relax ya Bu, fokus sama diri sendiri. Ibu rasakan aja. Ya, buat teman-teman yang masih ada marah gitu ya Bu. Karena marah itu nggak pernah pergi. Dia tersimpan di rapat di dalam pikiran bawah sadar kita yang sewaktu-waktu keluar, yang sewaktu-waktu menguasai diri kita, yang sewaktu-waktu mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita merespon, dan cara kita berkata-kata. Itulah marah-marah yang selama ini kita simpan, kecewa-kecewa yang selama ini kita simpan. Ya. Yang pertama, Ibu harus belajar mengakui semua rasa. Ya. Teman-teman nggak akan bisa menemukan kemarahan dalam diri kalau teman-teman nggak mau mengakui rasanya. Yang kedua apa? Terima rasanya, yang kemudian lepaskan. Bunda Mi ajarkan cara yang simpel gitu ya. Siap? Siap? Boleh tutup matanya. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan, bagus sekali. Tarik nafas dalam, hembuskan, stop dulu ininya, stop dulu. Tarik nafas dalam, hembuskan. Oke, tarik nafas. Izin ya, saya bantu ibu-ibu untuk melepaskan marahnya hari ini. Ya, tarik nafas dalam, hembuskan. Fokus sama suara saya, izinkan saya menemani Ibu untuk melepaskan siapa yang hari ini masih belum bisa dimaafkan. Dalam hitungan ketiga, Ibu hadirkan seseorang. Bisa itu ibu, bisa itu bapak, bisa itu suami, bisa itu anak-anak, atau bisa itu orang lain. Dalam hitungan ketiga, Ibu hadirkan orang yang hari ini Ibu belum maafkan. Dalam hitungan ketiga, hadirkan wajahnya. 1, 2, 3. Tutup matanya. Bayangkan orangnya, bisa rasakan lagi semuanya. Oke, terima rasanya, akui rasanya. Marahkah, kecewakah, bencikah, dendamkah? Sudah? Sekarang saya tanya sama Ibu, Ibu mau memaafkan orang yang di depan Ibu? Anggukan kepalanya.
Mau? Oke, sekarang. Yang kedua, ibu bisa memaafkan orang ini? Bisa memaafkannya? Dengan semua yang telah dia lakukan? Dengan semua perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, ibu bisa memaafkannya? Sekarang yang ketiga, kapan ibu mau maafkan? Sekarang atau besok? Sekarang? Siap lepaskan sekarang? Siap maafkan sekarang? Oke, sekarang. Sekali lagi saya tanya, lihat lagi orang di depan ibu. Ingat-ingat lagi apa yang telah dia lakukan. Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu mau memaafkan orang ini? Jawab pakai hatinya. Ibu mau memaafkannya? Sekali lagi, ibu mau memaafkan? Ibu bisa memaafkannya? Bisa? Bisa? Sekarang ibu maafkan dia. Bilang sama Allah, ya Allah, mulai hari ini, seterusnya, selamanya, saya ikhlas, saya ridho, saya memaafkan orang ini. Sekali lagi, bilang sama Allah. Ingat, hanya Allah yang bisa mengangkat semua kecewa kita, marah-marah kita. Ya Allah, mulai hari ini, seterusnya, selamanya, saya ikhlas, saya ridho, saya memaafkan orang yang di depan saya. Lihat orangnya bu, bilang sama Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, saya memaafkannya. Bagus sekali. Sekali lagi, dengan hati yang paling tulus ibu ikhlas memaafkan. Rasakan sekarang dada ibu sangat lapang. Dan ketika ibu melihat lagi wajah yang di depan ibu, ketika ibu melihat lagi wajah yang di depan ibu, yang hadir adalah perasaan ikhlas, perasaan ridho. Dan ibu yakin bahwa ibu telah memaafkannya. Bagus sekali. Sebelum ibu buka mata, Bunda Emi minta kepada ibu, lihat lagi orang ini. Ya, lihat lagi dia dengan sepenuh hati ibu. Ibu sudah memaafkannya. Bahwa sejatinya orang-orang yang menyakiti orang lain itu dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Dia sedang tidak menyakiti ibu, tapi dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Maafkan dia. Ya, mulai hari ini dan seterusnya, kapanpun dimanapun ibu mengingat orang ini, ibu membayangkan orang ini, yang ibu hadirkan adalah perasaan ikhlas dan ridho dan perasaan menyayangi. Ibu mau naik level, mau diampuni sama Allah, mau diangkat derajatnya sama Allah. Izin Bunda Emi minta tolong sama ibu sekarang. Memaafkan yang terbaik adalah ketika ibu mampu mendoakan orang di depan ibu. Siap doakan? Sekarang, dalam hitungan ketiga, ibu doakan orang di depan ibu dengan ikhlas dan ridho. Silakan. Ya Allah, hamba ikhlas, ya Allah, hamba ridho, ya Allah, hamba memaafkannya, ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahannya kepada hamba, ya Allah. Ampuni, ya Allah, mudahkan rezekinya, sehatkan badannya, ya Allah. Doakan yang tulus bu, karena ketika kita mendoakan orang yang menyakiti kita itu dahsyat sekali. Maafkan, doakan. Doakan ibu. Bagus sekali. Sekarang dalam hitungan ketiga ibu buka mata, tapi entah kenapa ketika ibu buka mata, ibu tak lagi merasakan dadanya yang sesak. Dan kapanpun ibu mengingat orang ini, kapanpun ibu bertemu dengan orang ini, yang hadir adalah perasaan sayang, perasaan mencintai karena Allah. Karena orang yang datang dalam hidup ibu menguji ibu itu adalah orang-orang yang berjasa, yang mengajarkan ibu arti memaafkan, arti ridho. Bagus, dalam hitungan ketiga pelan-pelan buka matanya, tarik nafas dalam, hembuskan. 1, 2, 3. Ya, gimana rasanya? Ya, itu cara termudah ketika ibu mau memaafkan orang lain. Yang pertama apa tadi? Mau. Yang kedua, bisa. Yang ketiga, sekarang juga. Ya bu, kenapa sih kita harus memaafkan orang lain? Karena kita pengen masuk surganya Allah. Siapa yang masuk surga? Jaminan Allah siapa bu? Ya, di Al-Fajr 27-30 Allah bilang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Apa kata Allah? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Apa Bu? Ridho dan maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ibu pengen masuk surga? Ya, dunia ini sementara Ibu. Kalau kita hanya hidup ngomongin rasa sakit kita, kecewa kita nggak akan pernah bisa masuk surganya Allah. Surga itu di mana Bu? Di sini, saat ini, kini. Orang-orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan marah, hidupnya dalam neraka nggak? Betul nggak? Ketemu, belum ketemu aja jantung udah deg-degan, betul nggak? Ingat namanya udah sakit hati, udah vertigo, udah nggak pengen makan, ya. Jadi kalau hari ini kita pengen masuk surganya Allah, nggak ada jalan lain Ibu. Kita praktekkan, kita amalkan perintah-perintah Allah. Karena memaafkan itu bukan perintah saya ya. Memaafkan itu perintah siapa Bu? Perintah siapa? Allah. Tapi kita seringkali ingkar ya Bu. Kita punya 1001 alasan untuk tidak memaafkan. Tapi kan sakit Bu dan demi, tapi kan gak mudah, tapi kan ini, tapi kan ini, tapi kan ini. Ibu yang nyuruh Ibu maafin bukan saya, tapi Allah. Kenapa Allah suruh kita memaafkan? Supaya apa Bu? Supaya kita kembali kepada Allah dalam kondisi jiwa-jiwa yang kita ridho bahwa hari ini ada orang yang Allah kirim menyakiti kita. Ada orang hari ini datang dalam hidup kita menguji kita. Kiriman siapa? Allah. Supaya apa? Kita ridho dulu, terima gitu ya. Hari ini mungkin kita dilukai pasangan kita, hari ini mungkin kita kecewa dengan anak-anak kita, atau mungkin kita kecewa dengan orang tua kita atau mertua kita. Ridho dulu, terima dulu. Kalau kita pengen masuk surga, ridho dulu. Kalau kita pengen ridhonya Allah, ya ridho juga dulu gitu ya. Jadi orang-orang yang hari ini dijamin surga, ya Bu, nggak ada jalan lain ya. Capek, lelah, ya di dunia aja kita udah kayak di neraka, betul nggak Bu? Nyimpan marah, nyimpan kecewa bertahun-tahun, membakar diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Bahkan orang-orang yang hari ini tidak memaafkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sekarang dikonsis apa sama dokter? Kanker. Ibu mau? Mau? Gak mau. Ya udah maafin. Ya Bu, siapapun. Maka ada amalan penghuni surga. Ibu pernah dengar kisahnya? Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat depan masjid. Rasulullah bilang apa? Sebentar lagi akan lewat seorang penghuni surga. Ternyata laki-laki gitu ya Bu datang masjid. Sahabat bingung, kenapa sih kok dia selalu dibilang penghuni surga, penghuni surga. Akhirnya sahabat tuh kepo gitu ya Bu, datang ke rumahnya, pengen tahu dong amalannya. Kita kayak gitu nggak Bu? Enggak ya. Jadi sahabat itu kok ada orang dijamin surga, gitu ya Bu. Maka kenapa saya kasih tema hari ini tuh mengetuk, memaafkan mengetuk pintu surga, karena saya pengen ngingetin diri saya dan juga ibu-ibu semua bahwa apa? Amalan yang paling dahsyat gitu ya Bu, di antara sholat, puasa adalah ridho dengan takdirnya Allah. Salah satu apa? Kita memaafkan orang. Jadi sahabatnya penasaran, kenapa ya Rasulullah setiap lihat orang ini Rasulullah bilang dia adalah ahli surga gitu ya. Apa sih amalannya gitu? Bu, Ibu, kalau ada orang kaya raya, sukses, Ibu pengen tahu nggak amalannya? Pengen tahu nggak? Pengen nggak? Ibu kalau lihat temennya bisnisnya maju, lancar, pengen tahu nggak amalannya? Karena Ibu pengen juga sukses ya kan? Iya, itu tandanya apa Ibu? Kita ikhtiar ya Bu. Tapi kalau kita nggak pengen tahu, bodo amat gitu ya Bu. Kita berubah nggak nasibnya? Enggak kan? Tapi ketika ada orang dijamin surga sama Allah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat itu kepo Ibu, datangin rumahnya, dilihat amalannya, sholatnya biasa, malam juga nggak tahajud gitu ya, sampai 3 hari. Ya berapa hari Bu? 3 hari. Jadi kalau kita namu ke rumah orang bolehnya cuma 3 hari. Kalau keempat bayar sewa ya, ngekos namanya. Dan hari ketiga beliau pulang, dia bilang ini,
Saya pulang izin gitu ya. Sebenarnya saya kesini itu bukan karena apa-apa. Saya cuma pengen tahu engkau disebut ahli surga sama Rasulullah. Tapi saya nggak melihat amalan-amalan yang istimewa. Apa sih amalanmu? Katanya sahabat kan. Dia jawabnya apa, Bu? Apa jawabannya? Setiap malam mau tidur saya memaafkan orang-orang yang hari ini menyakiti saya. Kalau kita apa, Bu? Setiap malam mau tidur kita ingat-ingat orang yang menyakiti kita. Kalau setiap malam kita mau tidur kita ingat-ingat orang yang menyakiti kita, kita mudah nggak memaafkan? Nggak akan, Ibu. Itulah salah satu kenapa hari ini kita tidak mudah memaafkan, karena setiap malam mau tidur kita ingat-ingat ingat-ingat kekurangannya, ingat-ingat perbuatannya. Jadi apa amalan mau di surga, Bu, kalau malam mau tidur? Apa? Maafin siapapun hari ini yang menyakiti kita. Ya. Siap praktek? Ibu kalau praktek ini, siapa yang hari ini pengen punya penghasilan, pengen punya bisnis lancar, angkat tangannya. Yang kepengen sehat lahir batinnya, yang kepengen masuk surga, praktek, Bu. Ya, jangan cuma pengen berhasil, pengen sukses, tapi nggak mau praktek. Memaafkan itu efeknya apa aja, Bunda Emi? Demi Allah, Ibu. Ya, ini kami pelajari ya di kelas BPA. Ketika teman-teman hadir di kelas PPA nanti gitu ya, karena mata ini kan lahir dari training PPA gitu ya. Ilmu yang hari ini saya sampaikan juga adalah ilmu-ilmu yang saya pelajari di kelas PPA, bahwa ternyata ketika kita memaafkan itu melepaskan yang namanya apa, Bu? Penghalang rezeki kita. Rezeki itu apa aja? Apa, Bu, rezeki? Rezeki itu bukan uang aja ya, Bu, dan termasuk di sana adalah uang. Bisnis yang mau lancar, ya udah perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ada silaturahmi yang hari ini terputus, itulah penghalang terbesar kita mendapatkan rezekinya Allah. Ini nggak jauh-jauh, Bu. Biasanya istri sama suaminya. Ya. Bahkan ya, Bu, Allah menjamin rezeki suami karena istrinya bahagia. Rumusnya apa, Bu? Bahagia dulu apa dikasih banyak dulu? Bahagia dulu apa dikasih dulu? Bahagia dulu. Sekarang ngomongnya gitu. Kalau kemarin-kemarin apa? Kasih dulu. Saya bahagia kalau suami saya baik, suami saya sayang, suami saya uangnya banyak, ngasih uangnya jor-joran. Tapi kita lupa bahwa rezeki suami kita itu dibahagia kita dulu, bukan diberinya dulu. Ya, Bu, jangan suka balik-balik kenyataan ya. Siap praktek? Yang hari ini pengen dapat rezeki berlimpah gitu ya, Bu. Yang kepengen di merem aja, Bu, duit datang. Mau, Bu? Lagi tidur dibangunin uang, mau? Bangun. Apa? Itu ada yang beli. Itu uang datang tuh, Bu. Tapi dia nggak datang ke orang-orang yang hatinya penuh kebencian, penuh dendam. Siap? Ya. Rezeki itu ada di level tinggi, Bu. Kalau teman-teman nanti one day belajar tentang energi, uang, rezeki, kebahagiaan itu adanya di mana? Di level syukur. Apa, Bu? Syukur. Dikasih 10.000 bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, 10.000. Tambahin ya Allah, ya, Bu. Jadi energi rezeki itu di mana? Di level kita bersyukur. Maka selalu Allah bilang bersyukur maka nikmatnya ditambah. Siap naik level? Rezeki datang tanpa dicari capek-capek, Ibu. Ibu tidur aja, Ibu bersin aja uang datang, mau? Tapi beresin dulu PR-nya, bersihkan dulu hatinya, buang kebencian, buang dendam, buang marah, buang iri dengki dalam hati kita. Demi Allah, ya. Saya lagi belajar, Ibu. Saya lagi praktek gitu ya. Ya. Bagaimana cara kita bisa menaik rezeki kita, buang segala sifat yang jelek-jelek dalam diri kita. Iri, dengki, sombong ya, Bu. Terutama yang ibu-ibu nih ya. Ibu belum makan ya? Gak pakai tenaga. Hati-hati dengan gibah. Apa? Gibah itu apa? Ngomongin orang.
Hati-hati dengan gibah, hati-hati dengan apa yang kita bicarakan tentang saudara kita, karena kita sedang menarik kejadian yang sama dalam hidup kita. Itulah kenapa Allah larang kita gibah, Ibu. Contoh, kita ngomongin orang, ngomongin temen, kayak wong abandina ngutang baik, nggak nang warung, nang mana gitu ya Bu. Ada nggak yang kayak gitu? Ngaku. Suatu hari nanti Ibu akan mengalami hal yang sama dalam hidupnya Ibu. Kenapa? Kita menarik apa yang sedang kita bicarakan. Kita ngomongin anak perempuannya, anaknya Ibu itu begini. Suatu hari nanti Ibu mengalami itu dengan anak perempuannya. Kenapa perempuan itu banyak banget di neraka? Karena nggak bisa menjaga lisannya. Ya Bu, hari ini kita nggak cuma pakai lisan ngomong Bu, pakai jari. Siap? Berhenti gibah, kapok. Kenapa? Itulah salah satu penghalang hari ini kita nggak berkah rezekinya, nggak datang rezekinya, nggak datang uangnya. Ya, kalau ini dibersihkan Ibu, insya Allah gitu ya. Di kelas SPA itu ada materi melepas ganjalan tisu, gitu ya. Kita itu umatnya Allah yang maha kaya, betul nggak? Langit dan bumi milik siapa Bu? Semua kepunyaan Allah. Allah kita maha kaya. Rezeki Allah itu banyak apa sedikit? Tapi kenapa nyampe ke kita sedikit Ibu? Karena banyak bolong-bolong di dalam hati kita. Masih banyak iri, dengki. Tetangganya beli mobil, Ibu masuk rumah sakit. Tetangga beli motor baru, Ibu yang sesak nafas. Cicilannya berapa ya? Sebulan 2 juta lah, aku mah gak sanggup. Nyicil tetangganya, ibunya yang gak sanggup. Tetangganya renovasi rumah, bolak-balik lewat. Entong pira kiye? Tanya. Akhirnya apa Bu? Sesak nafas sampai di rumah. Habisnya banyak banget ya. Lah, aku mah duit dari mana? Nah kan? Siap nggak? Hari ini kita bersihkan hati kita. Sama-sama ya Bu. Sama-sama. Karena ini adalah penghalang terbesar datangnya rezeki ke dalam hidup kita, gitu ya. Kalau kita pengen berlimpah hidupnya, pengen bertambah rezekinya, pengen bahagia rumah tangganya, pengen bahagia semuanya, nggak ada jalan lain. Ya, bersihkan hatinya, buang semua marah-marah dan kecewa. Memaafkan itu bukan melupakan. Apa Bu? Siapa yang di sini bilang, aku udah maafin tapi aku nggak lupa? Ada nggak? Sering ya. Aku sih udah maafin tapi aku nggak bakalan lupa ucapannya, perkataannya. Betul nggak? Bener Ibu. Ibu nggak akan pernah lupa. Jadi memaafkan itu bukan melupakan. Kenapa Bunda Emi memaafkan itu tidak bisa melupakan? Bisa Bu, kalau lupa Ibu amnesia dulu, gitu ya. Lupa tuh, mau. Kan sering lagi orang tuh bilang aku nggak bisa melupakan, gitu ya. Jadi memaafkan itu bukan melupakan, tapi membebaskan kita dari rasa marah, kecewa, sakit hati. Kita akan ingat selalu kejadiannya Bu. Kapan kita diturunin di jalan, kapan kita dikasih uang 10.000 bikin sakit hati, gitu kan? Sama pasangan, kapan kita dibentak, kita ingat gak? Ingat, karena kan perempuan itu ahli sejarah katanya. Ya, semua kejadian dalam hidupnya tuh disimpan di sini Bu, di bawah sadar. One day, satu hari diingat, lagi diam-diam, lagi makan enak-enak. Papa kan dulu pernah ya ngasih mama cuma 10.000 ya Pak. Padahal udah kejadian yang lalu Bu, sekarang udah 10 juta dikasihnya, masih ingat yang 10.000. Kenapa? Karena perempuan itu menyimpan. Jadi ingat, ketika kita menyimpan marah, kecewa, sedih, itu adanya di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, yang ketika kita memaafkan Ibu, yang dihilangkan itu rasanya, bukan kejadiannya, bukan memorinya. Kita ingat kok kita pernah berantem sama suami, kita pernah marah sama anak, kita pernah kecewa. Tapi ketika kita mengingat lagi kejadian itu, Ibu udah gak marah. Ibu masih ingat kejadiannya, ya, paham? Jadi memaafkan bukan melupakan, tapi membebaskan diri kita dari rasa marah. Ya. Dan memaafkan itu bukan soal mereka. Karena banyak orang bilang gini, enak aja maafin gitu ya Bu.
Ya enak Bu, enak di kita bukan enak di dia gitu ya. Kita salah mindset gitu ya. Enak aja maafin. Sering Bu dengar kayak gitu. Kalau teman bilang udah Mbak maafin, enak aja. Malah yang disuruh, yang nasihati malah dimarahin. Enak aja. Enak Bu, justru enak. Kalau nggak enak Ibu nggak bakalan disuruh maafin sama temennya gitu ya. Memaafkan itu bukan untuk kebahagiaannya mereka, tapi untuk kebahagiaan sendiri ya. Dan memaafkan itu bukan tanda kelemahan. Apa Bu? Orang-orang yang kuat bukan orang-orang yang hari ini bisa angkat besi gitu ya Bu, tapi orang-orang yang mudah memaafkan ya, karena memaafkan itu berat ya. Jadi orang-orang yang mudah memaafkan bukan adalah orang yang lemah, tapi adalah orang-orang yang kuat. Maka memaafkan itu berat Ibu. Bunda Emi akui memaafkan itu berat. Tapi kalau kita tidak memaafkan, hidup kita jauh lebih berat. Mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia, lagi di motor ingat dia, lampu merah diterobos, ketangkap polisi, ya nggak Bu? Kena tilang, si mati, ya kan? Siap? Ya. Satu hal yang harus kita sadari lagi, sebelum kita memaafkan orang lainnya, ini Bunda Emi ingatkan lagi sama ibu-ibu ya. Siapa orang yang paling harus pertama kali kita maafkan? Siapa Bu? Siapa Bu? Diri sendiri. Sudah praktek teman-teman? Sudah praktek? Ya. Sebelum kita memaafkan orang lain, ya Bu, kita belajar dulu memaafkan diri sendiri. Kenapa sih Bu Emi kita harus maafin diri? Karena ketika kita menyimpan marah, menyimpan sedih, kita sedang menyakiti diri kita Ibu. Ya. Karena sejatinya nggak ada orang yang nyakitin kita. Ya, tapi kita yang mengizinkan rasa sakit itu masuk. Ini saya sering ulang-ulang ya di kajian healing supaya Bunda paham, masuk gitu ya, bahwa ternyata selama ini kita salah, bahwa tidak ada orang yang menyakiti kita, tapi kita yang mengizinkan rasa sakit itu masuk. Kita yang beri nama, aku kecewa, aku marah, aku sakit hati, kita yang beri nama. Sejatinya nggak ada Ibu. Ketika kita nggak mengizinkan sakit itu, dia nggak akan masuk. Ya, bisa paham? Jadi kalau hari ini kita tidak mudah memaafkan orang lain karena kita nggak tahu makna dari memaafkan, ya, dan kita juga tidak tahu apa efek dari tidak memaafkan. Kira-kira kalau kita nggak maafin efeknya apa aja? Satu, hati terikat luka. Apa Bu? Kalau ibu nggak lepaskan, ibu nggak maafkan, selamanya ibu dalam luka, bertahun-tahun hidup dalam luka, tidak mudah menerima, sulit move on. Berapa banyak hari ini orang yang ditinggalkan, disakiti, gitu ya Bu. Setiap hari dia hidup dalam luka. Enak nggak Bu hidup dalam luka? Enak nggak? Nggak enak. Yang apalagi yang terluka itu hatinya. Kita tangan cantengan aja sakit banget kan ya Bu? Mau dipegang kesenggol dikit aja udah aduh ya kan, apalagi yang namanya hati yang terluka. Jadi yuk kita belajar berpraktek memaafkan siapapun yang hari ini hadir dalam hidup kita, karena sejatinya orang-orang yang hadir itu adalah guru-guru kehidupan kita gitu ya. Yang kedua apa? Efeknya apa? Pikiran kita itu negatif terus Bu, betul nggak? Karena dipenuhi oleh dendam, marah dan kecewa. Kebayang gak tuh Ibu, pikiran negatif terus, kira-kira nasibnya negatif apa positif? Iya, harusnya makan enak, Ibu jadi gak bisa makan. Harusnya tidur nyenyak, gak bisa tidur. Besoknya apa? Tensi tinggi. Besoknya lagi apa Bu? Darah tinggi, stroke. Karena apa? Karena menyimpan pikiran-pikiran negatif dalam diri kita. Yang keempat apa? Kesehatan menurun. Ya ini, imun kita melemah, dan ini sudah dirasakan ya Bu, sudah banyak lah. Karena 80-90% sakit fisik kita hari ini ya, fisik Bu, itu karena ada emosi-emosi yang kita simpan ya. Orang yang cemasnya berlebihan, apa Bu? Cemas berlebihan dia akan mengalami yang namanya tahu mah. Ada yang mah di sini, angkat tangannya. Mah, sering takut, sering cemas, terusin aja.
Ya. Sedih yang dalam, sakitnya apa? Kanker payudara, paru-paru, dendam yang dalam sama pasangan. Ya, ditinggalkan, dikhianati, ibu genggam tuh marahnya, dendamnya. Efeknya apa? Kanker payudara. Ini nggak lagi nakut-nakutin Bu, ini kenyataan, ini fakta. Ini diteliti, ada penelitiannya. Dan Bunda Emi hadirkan orang-orang yang hari ini mengalami kanker gitu ya Bu, datang ke rumah. Saya ada pasien kanker payudara. Setelah dicari akar masalahnya, sebabnya apa gitu ya, ternyata emang ada dendam sama pasangannya. Siapa yang hari ini masih dendam sama pasangannya, angkat tangan. Angkat kaki ya Bu. Ya. Jadi ingat, dendam itu membuat kita sakit. Yang ketiga apa? Gangguan emosi. Apa Bu? Orang yang menyimpan marah, dendam, kecewa itu dia ngalami gangguan emosi, stres, cemas, bahkan depresi. Nah ini yang lebih bahaya lagi itu apa Bu? Ketika kita tidak mudah memaafkan, kita menyimpan kesedihan berlama-lama, berlarut-larut, kita ingat lagi, masuk ke tahapan depresi. Depresi enak nggak? Ngapain Ibu? Ya, udahlah, lepasin gitu ya. Jangan genggam bara api di dada kita. Yang keempat, yang kelima ya. Oh, yang keempat tadi kesehatan menurun. Yang ketiga gangguan emosi, yang keempat kesehatan menurun. Ya, imun melemah. Kalau imun melemah, udah pasti kita akan sakit fisik. Ibu marah 1 detik, 1 menit Bu, itu tubuhnya depresi itu. 6 jam kalau saya nggak salah. Kebayang nggak kalau kita sehari marah berapa kali Bu? Berapa kali semarah sehari Bu? Pagi-pagi udah bertanduk ya Bu, bangun gitu kan? Ya enggak? Iya, sama Bu kita Bu. Bunda Emi juga sama. Pagi-pagi harus ngurusin anak-anak, anak mertua, anak kucing, ya, anak ayam tetangga yang kalau lagi pagi-pagi datang gitu. Banyak banget yang diurus pagi-pagi. Maka kadang-kadang kita butuh jeda. Ya, kalau semua udah pergi ya Bu, anak mertua udah pergi, anak-anak udah berangkat sekolah, kuliah, Ibu duduk diam, bikin teh, medang sendirian, nikmati nonton TV gitu ya. Gak usah mikirin, aku gak bisa istirahat Bun kalau belum nyesai nyuci, ngepel. Ibu mah bukan pembantu, Ibu majikan ya. Nikmati Bu. Jangan sampai kita diperbudak oleh kerjaan. Tapi harus ada waktunya ya, jeda waktunya. Yang kelima apa? Relasi rusak. Efek dari tidak memaafkan. Kita gampang curigaan sama orang. Ada di sini gak percayaan sama orang, ya. Negatif thinking aja sama orang. Itu efek-efek dari kita gak pernah memaafkan orang di masa lalu kita. Ya. Yang keenam apa? Pertumbuhan terhambat. Pertumbuhan apa Bu? Kita nggak berkembang, kita stuck di situ. Kita nggak jadi orang yang jauh lebih baik. Kita nggak naik level kehidupan. Kita nggak naik kesadarannya. Ya udah berguling di situ dengan marah kecewa setiap hari. Yang terakhir apa Bu? Ini yang paling dahsyat. Rezeki dan doa kita terhalang. Apa Bu? Rezeki dan doa kita terhalang. Maka kalau hari ini kita doa sama Allah, ya Allah bukakan pintu rezeki yang luas, ya Allah sehatkan badanku, ya Allah. Percuma Bu. Ibu masih nyimpan marah, Ibu masih nyimpan kecewa, masih nyimpan jengkel. Gak nemu Ibu, frekuensinya gak nyambung, ya. Maka kalau ada orang yang curhat gitu sama Bunda Emi yang tanya, Bun, aku udah duha, aku udah sholat tahajud, aku udah doa, udah bosen doa sama Allah. Cek ini, cek masih ada gak orang yang hari ini kita simpan, yang kita beri nama dalam hati kita dengan kemarahan, dengan kekecewaan, ya. Efek tidak memaafkan menurut Al-Quran ya Bu. Ini Bunda Emi bagi dua yang tadi secara psikologinya. Yang pertama, hati menjadi keras. Apa Bu? Ngeri nggak? Orang-orang yang tidak memaafkan itu Bu, hatinya makin hari makin keras. Kalau dipastikan orang yang hatinya makin hari makin keras itu sulit menerima kebaikan, sulit menerima hidayah datang dari Allah. Ya Bu, yuk kita sama-sama hari ini, habis ini kita belajar praktek gitu ya. Yang kedua apa Bu? Efek orang yang tidak memaafkan menurut Allah. Kata Allah apa? Terhalang dari ampunan Allah. An-Nur 22 Allah bilang Allah tidak ampuni jika kita tidak memaafkan saudara kita. Ngeri gak Bu? Bu pengen diampuni gak sama Allah?
Kita tuh dosanya banyak apa sedikit sih Bu? Yakin? Iya. Tapi yang diingat dosa orang ya enggak? Tapi lupa ingat dosa sendiri. Coba kalau kita pengen mudah memaafkan orang, coba kita praktek, ya Allah dosaku banyak banget ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku maafin dia ya Allah. Ya, siap? Yang ketiga apa? Rahmat Allah tertutup. Hati yang penuh dendam jauh dari kasih sayangnya Allah. Allah itu sifatnya apa Bu? Ya afu, yang maha mengampuni, maha memaafkan, betul? Jadi kalau kita hari ini nggak mudah memaafkan, maka kita jauh dari rahmatnya Allah. Kita butuh nggak Bu rahmatnya Allah? Butuh nggak kasih sayangnya Allah? Tapi kita tertutup dari rahmatnya Allah. Walaupun kita doa siang malam ya Bu, ya Allah sayangi aku. Enggak, kata Allah, kamu maafkan dulu saudaramu, kamu maafkan dulu suamimu, kamu maafkan dulu anak-anakmu, kamu maafkan dulu ibumu. Sampai di sini itu bersih Bu. Sampai yang ada di sini itu cuma cinta. Nah, yang keempat apa? Doa tidak diijabah, doa kita tidak dikabul sama Allah. Sampai kita melepaskan yang namanya kemarahan di hati kita. Kita memaafkan orang-orang yang hari ini menyakiti kita. Ibu, banyak gak doanya hari ini yang diminta sama Allah? Tadi di awal Bunda Emi ngasih ibu kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Banyak? Pengen diijabah sama Allah? Pengen dikabul semua sama Allah? Silakan praktekkannya ini. Maafin siapapun yang hadir dalam hidup kita. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi akhirnya akan indah. Ya. Yang kelima apa Bu? Hidup terasa sempit. Dari mana Bu hidup terasa sempit? Karena hati kita penuh kemarahan, hati kita sempit. Ya. Dada kita sempit. Dada kita nggak lapang. Kenapa? Karena terlalu banyak luka di sini, terlalu banyak marah di sini. Maka kata guru saya Pak Ahmad Faiz Zainuddin itu, guru saya di SEF itu bilang, untuk dunia yang hanya sementara gitu ya Bu, sebentar aja kita tinggali ini, jangan kau simpan selain cinta di hatimu. Apa? Kenapa Bu? Kenapa kita nggak boleh menyimpan selain cinta di hati? Ketika ibu nyimpan marah, yang datang adalah ketika ibu nyimpan sedih di dalam hatinya, nggak selesai ini sedihnya, maka yang datang akan ada sedih lagi. Karena kita punya energi tarik menarik. Kalau ibu di sini cinta, yang datang cinta nggak? Ini hukum alam yang nggak bisa kita tolak Ibu. Ya, ini yang banyak orang tahu. Kenapa kita nggak boleh nyimpan dendam di hati? Karena yang datang adalah dendam-dendam berikutnya. Ya, hari ini kita ditipu sama orang lain, misalnya ya Bu, sama teman sendiri. Kita nggak ikhlasin. Besok Ibu ketemu lagi orang yang baru, sama lagi ditipu lagi. Ada yang ngalamin? Ada yang ngalamin ditipu sama temannya berkali-kali? Atau mungkin hari ini ada teman-teman yang ngalamin disakiti pasangannya berkali-kali? Karena apa? Karena dia tidak memaafkan orang yang menyakitinya di masa lalu. Siapa? Bapaknya. Ada? Ini kasus yang paling banyak ya Bu, yang saat ini lagi banyak banget. Ya, kalau hari ini kita nggak maafin ayah kita akan ketemu dengan orang-orang yang nanti datang menyakiti kita. Siapa? Pasangan kita Ibu. Gimana caranya? Putus polanya, maafkan ayah kita, maafkan kekurangannya, terima semua kesalahannya. Ya, Ibu mau praktek? Ini Bunda Emi itu sering banget Bu, karena saya nerapi itu seminggu tuh bisa 3-4 kali gitu yang datang ke saya. Orang-orang yang hari ini datang menyakiti kita karena kita di dalam masih punya luka yang belum kita maafkan. Maka kalau di sini masih ada marah, kecewa, sakit hati, maka yang datang apa? Marah, kecewa, sakit hati. Paham? Tapi kalau di sini cinta, ridho, ikhlas, yang datang apa Bu? Cinta. Cintanya siapa? Cintanya Allah, cintanya pasangan, cinta orang-orang yang hari ini ketemu sama kita. Jadi jangan salahin orang di luar diri kita yang menyakiti kita, bukan. Tapi karena kita yang menyimpan marah di sini, akhirnya Allah kirimlah orang-orang. Energi kita tuh tarik menarik. Siap praktek? Ya. Segampang gitu kalau kita tahu ilmunya, ya.
Jadi penyebab kita sulit memaafkan yang pertama luka yang terlalu dalam. Ketika seorang mengalami pengkhianatan, kekerasan dan trauma berat, luka yang tertanam terlalu dalam hingga memaafkan terasa seperti mengkhianati rasa sakit itu sendiri. Jadi Bu, maka Ibu cek nanti gitu ya, masih ada nggak di masa lalu yang belum dimaafin? Diterima kayak tadi, ya Allah aku menerima, aku ikhlas, aku ridho, aku memaafkannya. Gimana caranya Bu Nabi? Ngomong sama Allah, sampaikan kepada Allah gitu ya. Yang kedua, kenapa orang hari ini nggak mudah memaafkan? Dia nggak kepengen kelihatan lemah Bu. Enak aja dimaafin nanti ngulang lagi, betul nggak? Udah dimaafin ulang lagi gitu ya. Dia nggak mau orang lain melihat dia lemah. Padahal memaafkan itu adalah tanda kekuatan hati kita. Nggak semua orang mudah memaafkan. Yang ketiga, masih terjebak dalam dendam. Nah ini Bu, kenapa hari ini nggak mudah memaafkan? Karena akumulasi. Tahu Bu akumulasi? Kenapa kita hari ini nggak mudah memaafkan? Akumulasi dari kecil. Marah, dendam, disimpan. Akhirnya kita terbiasa untuk mendendam. Yang keempat, kenapa kita sulit memaafkan? Belum paham makna memaafkan sebenarnya, yang sebenarnya, ya Bu. Karena kita selama ini meyakini kalau kita maafin orang itu yang untung dia, betul nggak? Enak aja. Itu kan berarti kita ngerasa dia beruntung, betul nggak? Padahal ketika kita nggak maaf, kita yang merugi. Kita maafin juga dia nggak untung juga Bu, gitu ya. Karena amalan itu sendiri-sendiri, ya. Ingat ayat Allah gitu ya. Setiap kebaikan yang kamu lakukan maka akan kembali kepadamu. Begitu juga sebaliknya, kejahatan yang kamu lakukan maka akan kembali kepadamu. Bunda Emi tanya sama Ibu, dari ayat ini ada nggak orang yang nyakiti kita? Ada nggak? Setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Dan begitu juga kejahatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Ada nggak orang yang nyakiti kita hari ini? Enggak. Ketika dia nyakitin kita, dia sedang menyakiti siapa? Dirinya siapa? Dia yang menyakiti dirinya sendiri. Tapi kita ngerasa kita adalah korban. Justru orang-orang yang hari ini merampas hak kita, mengambil hak kita, dia sedang merampas haknya sendiri. Dan dia adalah orang yang merugi. Ya, tapi selama ini kita salah Bu, kita menganggap kita lah korbannya. Padahal sejatinya dia sedang mengorbankan dirinya sendiri. Jadi nggak ada itu. Setiap kebaikan itu kembali kepada yang melakukan dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita paham makna memaafkan, kita akan mudah memaafkan. Ya sudahlah, iya tak maafin. Ini soal latihan ya Bu. Karena ini nggak mudah, karena bertahun-tahun kita berlatih untuk tidak mudah memaafkan. Kenapa kita sulit memaafkan? Yang kelima, kita tuh masih berharap orang yang nyakit kita itu minta maaf, betul nggak? Harusnya dia minta maaf, harusnya dia yang datang ke sini, ya. Jadi seringkali ini penghambat gitu ya, penghalang kita tidak mudah memaafkan. Nah ini yang paling dahsyat banget gitu ya Bu. Ini saya dapatkan kajiannya ketika saya umroh kemarin gitu ya sama Ustadz Reza tuh. Beliau menyampaikan kita nggak mudah memaafkan orang lain karena kita menganggap harga diri kita lebih penting daripada harga surga. Apa Bu? Ikuti Bunda Emi yuk. Kita tidak mudah memaafkan orang lain karena kita lebih menghargai harga diri kita daripada harga surga. Kita nganggap harga diri kita itu lebih penting daripada surga, betul nggak? Siap nggak hari ini kita kejar surga dengan memaafkan? Ya Bu, kita sedang beri makan ego kita dengan kita menyimpan dendam gitu ya. Ingat, harga diri itu tidak ada apa-apanya dengan harga surga. Kalau hari ini kita pengen surganya Allah, kita pengen masuk jannahnya Allah, nggak ada jalan lain Bu, maafkan ya. Yang ketujuh apa terakhir, banyak orang tidak mau memaafkan karena dia tidak yakin bisa pulih. Dia takut ketika dia maafin besok diulang lagi, dibikin sakit lagi gitu ya. Padahal memaafkan adalah kunci utama kita memulihkan hati. Jadi memaafkan tuh kunci utama memulihkan hati Ibu. Obat dari luka batin, obat dari luka hati itu adalah ikhlas memaafkan. Ya.
Jadi bukan orang yang di luar diri kita yang kita urus, Ibu. Tindakan orang, perbuatan orang, perkataan orang itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa kendaliin. Yang bisa kita kendalikan apa? Perkataan kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, respon kita. Karena sejatinya ini Bunda Emi punya kelas yang namanya berdamai dengan luka batin ya Bu. Itu ada luka pengasuhan, ada luka pernikahan gitu ya. Saya sampaikan ke teman-teman yang hadir di kelas luka pernikahan kemarin tuh, baru 1 kali sih emang saya sampaikan. Mungkin ibu-ibu yang hari di sini juga ngerasain gitu ya. Ada luka pernikahan. Luka pernikahan itu macam-macam Ibu. Ada pengkhianatan, ada pengabaian, ada merasa nggak disayang gitu. Itu kan luka-luka ya. Tergantung lukanya gitu. Ada yang dalam, ada yang enggak gitu ya. Tapi nggak penting gitu ya. Saya bilang sama teman-teman, nggak penting siapa yang melukai kita hari ini. Apa Bu? Nggak penting siapa yang membuat luka di hati kita hari ini. Yang penting apa Bu? Kita belajar memaafkan diri, kita belajar mencintai diri kita. Kenapa Bu? Sudah cukup ya Bu, sudah cukup hidup kita dalam penderitaan karena kita tidak memaafkan mereka. Sudah cukup hidup kita dalam kesia-siaan karena kita setiap hari hanya ingat sakit kita. Sudah fokus apa? 1, memaafkan diri, mencintai diri. Karena ini ada nanti teman-teman yang udah kajian healing kan Bunda Emi sudah kasih ya, kasih PR-nya setiap malam apa? Memaafkan diri sendiri, memeluk diri. Yang kedua apa? Memaafkan orang lain. Ya. Siap praktek? Jadi sekarang kita praktek untuk memaafkan dengan teknik safe ya. Siap? Silakan diminum air putihnya. Ya, tadi kita udah belajar tentang apa itu memaafkan, kenapa kita nggak mudah memaafkan, apa efek dari memaafkan ya Bu. Bunda Emi yakin nggak semuanya bisa kita serap hari ini, nggak semuanya bisa Ibu serap hari ini, tapi saya cuma pengen pesan sama Ibu 2 ini aja, terapi memaafkan, memeluk diri, dan kedua memaafkan orang lain. Caranya mudah gitu ya. Kalau dengan safe itu spiritual emotional freedom teknik itu sudah diuji Bu. Ketika kita nanti bisa memaafkan orang, itu efeknya apa? 1, badan kita sehat. Yang kedua apa? Kita bahagia. Yang ketiga apa Bu? Rezeki datang dengan berlimpah. Mau? Yang tadi pengen sehat, yang tadi pengen bahagia, yang tadi pengen berlimpah rezekinya. Udah praktekin ya. Saya bantu teman-teman untuk melepaskan 1 lagi tadi dengan teknik yang namanya Sedona Method. Itu bisa dilakukan kapan aja, di mana saja gitu ya. Kalau ini dengan teknik safe, kita akan mengetuk bagian tubuh kita yang sakit, apa, meridian tubuh gitu ya. Siap? Masih ada marahnya? Masih ada dendamnya? Ya. Nanti Ibu di rumah di list ya Bu. Apa Bu? List, tahu list? Ditulis satu-satu. Siapa aja yang pernah menyakiti Ibu dari masa lalu sampai masa sekarang. Minimal 50. Berapa Bu? Mau? Lah katanya pengen sehat, pengen bahagia, pengen berlimpah. Mau? Cari yang paling berat Ibu, cari yang paling besar. Jadi memaafkan itu kayak kita narik tisu Bu. 1, 2, ada lagi. Ya, pelan-pelan ya. Nanti di list ya, siap nggak? Jadi kalau kita sudah selesai dengan diri Ibu, kalau kita sudah memaafkan orang-orang di masa lalu, kita memaafkan diri Ibu, nanti ngerasain tuh, kok aku sekarang nggak baperan ya, kok aku sekarang tenang banget ya hidupnya, kok aku sekarang damai banget ya, padahal lagi nggak punya uang, tanggal tua, tetap tenang aja Bu. Ya, tapi kalau kita masih nyimpan marah, nyimpan dendam, sama kecewa, tiba-tiba Ibu bilang, kok aku sedih ya, kok aku marah ya, padahal nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena itu tadi Bu, yang di bawah sadar itu masih ada marah di masa lalu. Siap praktek? Ibu kalau belajar ini bayarnya 3,5 juta. Ya, beneran. Ibu boleh ikut kelasnya, insya Allah kelasnya bagus banget 2 hari gitu ya. Masya Allah luar biasa gitu ya. Kita diajarin teknik yang Masya Allah
bisa membantu diri kita dan bisa membantu orang lain. Mau? Ada yang pengen bantu orang lain? Boro-boro bantu orang sendiri aja belum bisa, katanya dalam hati gitu ya. Kata hati kan begitu ya Bu. Gue aja masih sakit bantu orang kayak gitu ya Bu. Justru ibu pengen ditolong sama Allah? Pengen dibantu selesai masalahnya? Pengen diberesin sama semua hutang-hutangnya sama Allah? Pengen? Yang punya hutang angkat tangannya. Jangan malu-malu Bu. Malaikat lagi nyatat Bu. Malaikat lagi nyatat. Siapa yang hari ini punya hutang angkat tangannya? Ibu, jangan turun dulu. Lagi di absen sama malaikat nih. Malaikat Jibril. Ayo angkat tangannya. Yang lagi ada utang hari ini. Jangan turun. Bunda Emi juga angkat tangan. Berarti ada utangnya. Ya, yang rasa saya punya utang, tolong diikhlaskan ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar doakan orang di sebelah kita. Mau? Kenapa Ibu kita belajar doain orang lain? Karena kita udah capek doa untuk diri sendiri gak dikabul-kabul. Ya Allah, haltasi utangku ya Allah. Nangis. Utangnya gak lunas-lunas. Kenapa? Karena kita egois. Karena kita mikirin diri sendiri. Mau gak didoakan malaikat? Doakan orang sebelahnya. Coba Bu, pasang-pasangan berdua. Udah, pasang-pasangan berdua. Kita gak usah tapping deh. Ini aja yang lebih dahsyat. Yuk, pasang-pasangan berdua. Nah, itu udah dua-dua. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Ya. Hadap-hadapan. Yuk. Pasang-pasangan. Kalau yang gak ada pasangannya, sama tiang, ada tiang. Kalau nggak ada pasangnya tiang, ada empat ya. Tega banget tuh ya Bunda Emi. Bismillah yuk. Ibu, lihat teman di depan Ibu, lihat orang di depan Ibu. Nggak kebetulan hari ini dipasangkan sama Ibu. Nggak kebetulan hari ini duduknya bareng. Ya, nggak kebetulan juga materinya hari ini tentang memaafkan. Ya, nggak hari ini juga. Yuk, Bunda Emi tolong Ibu ya, temenin Ibu. Sekarang lihat temannya di depan, kenalan dulu. Udah kenal. Dilihat Bu orangnya, jangan lihat saya. Lihat temennya. Ngapain Bunda Emi dilihat mulu? Lihat Bu, lihat dengan sepenuh cinta. Lihat Ibu, sekarang temanya tentang hutang. Tadi ngakunya hutang semua itu udah. Ya, nggak usah tanya juga Bu hutangnya berapa gitu, nggak usah. Ya, lihat lagi, pegang tangannya. Yuk, yang satu yang jadi A doakan duluan, yang B aminkan. Ya, setelah itu yang B mendoakan yang A. Siap? Lihat dulu Ibu, hadirkan rasa sayang Ibu, rasa cinta Ibu sebagai seorang saudara seiman. Ya, sekarang yang A. Yang pertama siapa yang A? Angkat tangannya yang A. Yang mau duluan mana yang mendoakan? Ya udah. Yuk Bunda Emi temenin yuk, temenin. Yang lain diam ya, yang lagi didoakan diam ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Lihat wajahnya Bu, tatap wajahnya dengan cinta dan sayangnya Ibu. Ibu lihat yang didoakan nunduk boleh, yang doakan nunduk, aminkan ya. Yang mendoakan aminkan doa sahabat kita hari ini. Ingat, tidak ada yang kebetulan. Bisa jadi hari ini Allah pengen angkat, Allah tolong kita. Ibu yang A sekarang siap-siap doakan teman yang di depan. Yang di depan aminkan doa saudaranya. Ikuti Bunda Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatap sahabatnya, lihat wajahnya. Bayangkan Bu, hutangnya banyak banget. Ya. Bayangkan Bu, orang yang berhutang itu akan terhina di siang hari, malu. Bayangin Bu, lihat wajahnya. Ibu doakan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha kaya ya Allah. Ya Allah, lunasi ya Allah hutang-hutang saudara hamba hari ini ya Allah.
lunasi ya Allah. Silakan dengan doa ibu masing-masing, dengan caranya ibu masing-masing. Ya Allah, hutang itu membuat hidupnya berat ya Allah, hatinya gak tenang ya Allah. Engkau yang maha kaya, mudah bagimu ya Allah melunasi hutang saudara hamba yang hari ini ada di hadapan hamba ya Allah. Biar hidupnya tenang, anak-anaknya makin sehat. Doakan Bu. Ya Allah, mudah bagimu ya Allah melunasi hutang-hutangnya. Mungkin berat baginya ya Allah, tapi mudah bagimu ya Allah. Mungkin besar bagi mereka ya Allah, tapi sekecil bagimu ya Allah. Doakan dengan hati yang tulus ibu. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Sekarang gantian Bu, doakan saudaranya. Lihat wajahnya dengan penuh cinta, ngaduin sama Allah. Ya Allah, aku menyayanginya karena Engkau ya Allah. Aku mencintainya karena Engkau ya Allah. Dia sahabat hamba ya Allah yang Engkau hadirkan di pengajian pagi hari ini ya Allah. Aku tahu beban berat yang dia rasakan ya Allah, hutang yang melilit hidupnya ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha segalanya, Engkau maha memudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan rezekinya untuk bisa menutupi, lunaskan ya Allah. Berikan ia rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah ya Allah. Doakan Bu, doakan saudara kita yang di depan kita mendapat rezeki yang banyak, rezeki yang berkah dan berlimpah buat dia dan keluarganya, dan juga bisa membantu banyak orang. Bisa jadi ini adalah waktu yang Allah tentukan untuk kita hari ini. Buat teman-teman yang hari ini ngerasain berat karena hutang, sesak dadanya, bisa jadi ini cara Allah mengangkat kita, memaafkan kita dan mengampuni kita, dan juga Allah melunasi semuanya dan memberikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang berkah dan berlimpah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan terima kasih, peluk dengan cinta, pelukan yang terbaik, penuh sayang. Terima kasih ya, terima kasih. Ingat namanya, simpan namanya Bu, simpan namanya, bawa dalam doa ibu seketika ibu nanti pulang. Ya, praktekin ya. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau praktek gitu ya. Kadang-kadang kita nggak harus Bu, nggak harus hanya mikirin diri kita, capek, lelah. Yuk sekali-sekali kita angkat tangan kita doakan orang-orang yang hari ini kita tahu kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Karena ketika kita mendoakan saudara kita diam-diam, maka Allah mengabulkan banyak doa kita. Malaikat mendoakan kita doa yang sama. Udah disimpan namanya di hati? Doakan nanti ya setelah habis sholat ibu doakan. Kalau ini kan doanya ketahuan nih siapa namanya. Nanti doanya diam-diam ya. Doain. Jangan lupa doain Bunda Emi juga ya. Demikian, alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Saya doakan semuanya Allah mudahkan, Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah, Allah mudahkan, Allah izinkan tahun ini bisa umroh sekeluarga. Amin. Demikian pengajian pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bu Iis.